Ibu saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau terlebih dahulu menerima kekuatan firman Tuhan. Kiranya mampukan kami boleh mendengarkannya, boleh menghidupinya dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah yang najis? Makanan, minuman, itukah yang menajiskan orang? Atau tidak mencuci tangan sebelum makan, itukah yang menajiskan orang? Hal inilah yang dijawab oleh Yesus dalam nats ini. Apakah tidak mencuci tangan sebelum makan merupakan tindakan yang melanggar hukum Taurat? Ada dua pandangan mengenai hal tersebut. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, perbuatan itu sudah melanggar hukum Taurat. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan tidak. Ada dua alasan mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian. Pertama, Yesus menegur kemunafikan mereka yang menggantikan hukum Taurat dengan ajaran tradisi mereka. Mungkin pada mulanya tradisi-tradisi seperti itu dimaksudkan untuk mendorong dan memastikan orang Israel taat sepenuhnya terhadap hukum Taurat Tuhan. Misalnya tradisi menjanjikan persembahan uang atau harta yang diberikan ke bait Allah. Mungkin dimaksudkan supaya umat setia beribadah kepada Allah. Praktiknya tradisi ini bahkan mengizinkan seseorang untuk mengabaikan perintah Tuhan yang lebih prinsip, yaitu menghormati orang tua. Yang kedua, sebenarnya makan dengan tangan yang belum dicuci tidak melanggar hukum Taurat. Inti hukum Taurat bukan terletak pada peraturan-peraturan jasmani, melainkan terletak di hati. Hati yang kudus akan menghasilkan perbuatan yang kudus, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, Yesus mengecam tradisi yang hanya mementingkan tindakan lahiriah, tetapi mengabaikan yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap perkataan kita selalu mengucapkan atau memuji Tuhan, atau sering sekali kita mengatakan puji Tuhan, haleluya. Namun hidup kita tidak berubah. Bahkan kita sering menjadi polisi bagi orang lain, sering membungkus diri dengan kata pelayanan, melayani, tetapi sebenarnya kita mau mengambil keuntungan hanya untuk mendapat pujian dari manusia. Atau kita pergi rajin ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, ikut di dalam setiap kegiatan di gereja, tetapi sikap kita, tindakan kita tidak menunjukkan orang yang setia kepada Tuhan. Sikap dan tindakan kita sering mengecoh orang lain. Tapi percayalah bahwa kalau kita bisa berpura-pura di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Adalah lebih baik hidup di dalam kekudusan daripada hidup di dalam kemunafikan. Di dalam Markus 7 ayat 18-19 dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam sekarang tidak dapat menajiskannya, tetapi ke dalam yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran yang jahat, percaburan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, dan lain sebagainya." Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, janganlah kita mengatakan hal yang tidak benar. Janganlah kita bersikap dan bertindak tidak baik
supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita dengarkan atau kehidupan kita yang taat kepada Tuhan tidak menjadi tercemar oleh sebab tindakan kita yang tidak baik di hadapan Tuhan. Marilah kita senantiasa hidup di dalam kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kiranya kami untuk menjadi orang yang setia, bukan menjadi orang yang berpura-pura, menjadi orang yang munafik. Biarlah hidup kami menunjukkan, mencerminkan hidup di dalam Kristus, yang kami boleh apa adanya, mendengarkan firman-Mu, dan itulah yang kami tunjukkan juga dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau kiranya mendahului setiap langkah kami sepanjang satu hari ini, sehingga kami dimampukan dan diberkati Tuhan melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.